Puji Tuhan, pagi untuk kita semua. Salam saudara-saudaraku. Terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Mari kita tundukkan kembali hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, kami hendak bermazmur memuji nama-Mu ya Tuhan, memuliakan Engkau ya Bapa, sebab besar kasih setia-Mu bagi kami semuanya. Dan terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang selalu meneduhkan hati kami untuk menyambut hari-hari yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami jalani dan kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih kami menyambut firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita kembali bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk bersama-sama merenungkan bagian-bagian yang terus mengajar kita mendisiplinkan iman kita untuk tetap setia di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Saudara-saudaraku, kita kembali ke Efesus pasalnya yang kedua. Kita mengambil banyak waktu Bapak Ibu Saudara untuk menyelidiki dan melihat betapa luasnya ya jangkauan hal-hal yang telah membawa banyak ke arah kerusakan dan hal yang negatif ya yang ditimbulkan oleh dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya dari sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan sampai hari ini telah ribuan tahun begitu manusia dikatakan mengikuti jalan pikirannya sendiri, jalan pikiran dunia ini, ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Efesus pasal 2 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga, ya ayat 1 sampai ayat 3. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kemarin kita sudah lihat bahwa ya motivasi itu sangat penting ya Bapak Ibu Saudara ya, karena disitulah dorongan dari hati dan pikiran manusia untuk ketika memikirkan sesuatu dan apa yang menjadi tujuannya ya, apa yang menjadi target-target dan sasaran-sasaran daripada manusia, ya itu yang sangat menentukan apakah langkah-langkah kehidupan yang dijalaninya selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Dan saudara-saudara, itu adalah hal yang paling sulit ya. Itu adalah hal yang tersulit bagi semua umat manusia ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara hal yang tersulit yang paling sukar? Karena ya manusia itu sudah terlalu jauh, terlalu dalam jatuh ke dalam dosa dengan segala sifat kedagingan yang mengikat ya. Manusia itu sudah sangat terlalu dalam ya Bapak Ibu Saudara, kejatuhan daripada manusia itu, sehingga kita bisa melihat susah sekali untuk berubah ya. Dan kalau kita lihat sejarah perjalanan umat Israel ya, bangsa yang kudus yang dipilih oleh Allah ya, di mana kepada mereka telah dikaruniakan perjanjian-perjanjian Allah ya, dan bagaimana Allah
memelihara, memimpin, membela, menjaga umatnya Israel, ya. Tetapi hal-hal yang sudah luar biasa, mujizat yang sudah sangat luar biasa, pembelaan Tuhan atas hidup mereka yang sangat luar biasa, itu pun tidak cukup untuk bisa menyadarkan, ya, orang-orang Israel. Sebenarnya cukup, Bapak Ibu Saudara, tetapi maksud saya adalah saking dalamnya kejatuhan manusia itu ke dalam dosa, ya, itu pun tidak bisa dilihat oleh orang-orang Israel sebagai sesuatu berkat dari Tuhan yang dapat menyadarkan mereka agar tetap setia kepada Tuhan. Dan terbukti, ya Bapak Ibu Saudara, julukan, ya, yang diberikan oleh Allah kepada umat Israel itu sebagai bangsa yang keras tengkuk, ya, bangsa yang keras kepala. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena, ya, selalu mengandalkan pikiran sendiri bahwa apa yang diperbuat oleh orang-orang Israel, ya, itulah yang mereka anggap sebagai cara untuk membuat mereka bisa mencapai Tuhan, ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tidak ada bedanya dengan semua orang di dunia ini, ya. Itu sebabnya Paulus katakan, kalau kita lihat di kitab Roma yang merupakan kitab dalam kanonisasi 13 surat Rasul Paulus di bagian urutan yang pertama, di kitab Roma itu Rasul Paulus berbicara tentang kondisi semua, baik bangsa Yahudi maupun bangsa lain, itu ditempatkan di posisi yang sama. Ya, semuanya adalah orang-orang berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, ya. Dan tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan tidak ada yang mencari Allah. Semua hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi sebelum Rasul Paulus menerima wahyu rahasia dari Tuhan Yesus, Saudara, firman Allah masih terus memberikan pembelaan secara khusus kepada umat Israel. Karena hukum Taurat memisahkan mereka dari semua bangsa di dunia ini, dan mereka, orang-orang Israel itu, selalu menilai bahwa diri mereka lah yang paling benar dari semua orang. Nah, tiba saatnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan menyampaikan wahyu rahasia, firman yang didasarkan pada kuasa kebangkitan Yesus Kristus, Rasul Paulus menerima wahyu rahasia dari Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua orang adalah sama di hadapan Allah, telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upahnya adalah maut. Dan penegasan itu, Bapak Ibu Saudara, di Efesus pasal 2 ini, penegasan secara khusus disampaikan oleh Rasul Paulus, ya, kepada kita bangsa-bangsa lain, karena saudara-saudara, bahwa bangsa-bangsa lain itu dikatakan tidak pernah mengenal Allah, ya, tidak pernah, ya, menjadi bangsa yang disamakan dengan bangsa Yahudi, tetapi adalah bangsa kafir yang tidak mendapat bagian perjanjian yang telah diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Nah, penekanan itu, Bapak Ibu Saudara, ya, pernyataan kepada kita bangsa-bangsa lain bahwa kita adalah orang-orang yang jauh dari hadapan Allah dahulu, penting bagi kita untuk kita menyadari, dan semoga itu menjadi hal yang
yang membuat semua orang menyadari keadaan dirinya sebagai orang-orang yang jauh dari hadapan Allah, dan dengan demikian lebih mudah untuk menyambut ya kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma ya melalui ya iman kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap saja ya semudah apapun yang dibuat oleh Tuhan untuk menolong manusia, saudara-saudara, itu hanya kalau mereka merasa diuntungkan ya secara pribadi, secara kelompok ya, dan karena nilai-nilai yang selalu ingin diperjuangkan oleh manusia adalah bagaimana manusia itu dihargai dengan apa yang dilakukannya, dengan perbuatan-perbuatannya. Ya, begitu Bapak Ibu Saudara. Dan di situ problemnya, sehingga sulit sekali untuk menerima, padahal itu adalah hal yang paling mudah saat ini untuk menyambut kasih karunia Allah itu, sebagaimana kita lihat di pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, melalui iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena memang Bapak Ibu Saudara, menjadi sangat penting kata-kata jangan ada orang yang memegahkan diri, karena saudara, Rasul Paulus sudah mempunyai pengalaman yang sangat kuat di dalam hal sosok pribadi yang sangat menyombongkan diri sebelum dia diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Rasul Paulus sudah sangat tahu ya bagaimana mengatasi kedagingan manusia. Dia sudah melihat langsung hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, dan bagaimana dia 180 derajat ya berputar Bapak Ibu Saudara, berputar haluan dari arah kehidupan yang lama ya, kehidupan kedagingan dan kehidupan yang bergantung kepada diri sendiri, dan sekarang sesudah mengenal kasih karunia Allah, dia terus fokus kepada ya penyerahan diri, bergantung pada kasih karunia Allah, bukan karena perbuatan dan bukan karena apapun yang dilakukan, tetapi semata-mata melekat ya sepenuhnya ya kepada motivasi bahwa kita hidup karena kasih karunia Allah, kita berbuat segala sesuatu karena kita terhubung dengan ya motivasi yang paling dasar di dalam batin kita, yaitu di dalam manusia baru, bahwa semua yang kita lakukan itu tidak ada yang perlu disombongkan, tidak ada yang perlu dibanggakan ya, dan kita menyatakan bahwa segala sesuatu keselamatan hidup yang kekal yang kita miliki, yang kita peroleh saat ini adalah benar-benar pemberian murni dari Tuhan, dan tidak ada andil perbuatan kita sedikit pun. Itu yang susah diterima oleh dunia Bapak Ibu Saudara. Sangat susah sekali diterima oleh dunia kalau kita katakan bukan karena perbuatan manusia bisa mencapai Tuhan. Itu susah sekali Bapak Ibu Saudara. Sulit sekali karena sudah sangat terlalu dalam manusia jatuh ke dalam dosa. Maka sifat dan motivasi itu sudah dipelihara sedemikian rupa bagaimana supaya orang lain melihat ya bahwa dirinya adalah orang yang mempunyai kelebihan ya daripada semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi disinilah kita melihat ya begitu sangat mendalam digambarkan ya pengertian daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa, saudara-saudara, dengan secara kasat mata
itu bisa kita lihat setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ya, begitu kita keluar rumah, kita akan bisa menyaksikan orang-orang yang bergantung kepada dirinya sendiri, ya, yang motivasinya adalah bagaimana supaya dia bisa memperjuangkan ya segala sesuatu yang diinginkannya, ya, dan supaya orang lain mengakuinya, mengakui dirinya, keberadaannya, eksistensinya, ya, kesanggupannya, kelebihannya, keterampilannya, intelektualitasnya, kepintarannya, dan segala sesuatu yang berpusat kepada diri sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, disinilah kita dilatih untuk mempunyai, sekarang memiliki ketajaman untuk mengerti, menilai hal-hal yang mana yang menuruti kepada kehendak roh, kepada kehendak Allah, dan yang mana yang sebenarnya itu adalah hal-hal yang menuruti atau bersandar kepada keinginan diri manusia itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ini bukanlah hal yang disukai oleh manusia. Karena apa? Karena dianggap itu mengusik keinginan-keinginan, mengusik daripada kebanggaan-kebanggaan daripada manusia itu sendiri, sehingga dia akan merasa kehilangan jati dirinya kalau dia tidak dipuji oleh orang lain. Dia merasa tidak aman kalau dia tidak memiliki benda-benda tertentu, ya. Kalau dia merasa tidak mapan secara finansial, dia kalau merasa bahwa dia semakin menua, ya, akan diupayakan segala sesuatu membuat supaya tampil lebih muda, ya, lebih bercahaya, lebih gemerlapan, lebih segala sesuatu lebih, tetapi itu adalah hasil usaha, cara kerja, pikiran manusia yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, sekarang coba kita lihat, ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang Israel, ya, kepada bangsa Yahudi, ya, tentunya kepada orang Yahudi yang percaya, di dalam 1 Yohanes pasal 2, ya, sekalipun ini berbicara kepada umat Israel yang percaya, tetapi kita bisa mengambil prinsipnya di sini, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada orang-orang percaya supaya tidak terlalu melekat kepada dunia, supaya tidak tenggelam dengan segala keinginan yang merusakkan hubungannya dengan Tuhan. Kita lihat 1 Yohanes pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-15, Bapak Ibu Saudara, ya. Mari saudaraku, ya. 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-15. Ya, dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa di surga tidak ada di dalam orang itu. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, banyak orang yang barangkali tidak terlalu suka dengan firman ini atau mengambil firman ini, tapi sekedar lip service, Bapak Ibu Saudara, ya. Apa dan bagaimana orang yang mengasihi dunia dan apa dan bagaimana orang yang mengasihi Bapa di surga itu masih sangat blur, campur aduk dan buram di dalam pemahaman setiap orang, hampir setiap orang, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena keagamaan itu, sifat keagamaan itu sudah melekat pada tradisi pemikiran manusia bahwa hanya orang yang berbuat baiklah yang benar. Hanya orang yang sanggup memberikan sesuatu yang bersifat sosial kepada orang lain, itulah orang yang baik. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan orang-orang yang sudah berhasil membangun segala sesuatu, perekonomian, ya,
Bapak Ibu Saudara, orang yang sehat, itulah orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, yang cita-citanya selalu bisa terpenuhi, ya, yang jabatan-jabatannya meningkat terus dan bisa melakukan apa saja, ya, menolong orang lain dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang salah dengan hal-hal seperti itu, ya, pada dasarnya. Tetapi saudaraku, masalahnya adalah hanya karena itulah yang menjadi fokus daripada manusia itu, dan tidak mengenal kasih karunia Allah, tidak mengenal dan tidak menyambut pemberian Allah yang secara cuma-cuma dikaruniakan kepada manusia. Sifat penolakan itulah membuat manusia itu menjadi jelek di hadapan Allah, menjadi buram dan menjadi rusak mentalnya di hadapan Allah, karena manusia berpikir dengan segala pencapaian yang dia lakukan, usaha yang dilakukan, ya, karena dia rajin berdoa, karena dia rajin ke gereja, karena dia rajin menolong orang, karena dia melakukan berbagai banyak hal, ya, itulah yang dianggap oleh manusia itu sebagai jalan membuat dirinya menjadi benar di hadapan Allah. Padahal itu hanya sesuatu motivasi membuat dirinya menjadi benar di hadapan manusia. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, begitu dalam sekali kejatuhan manusia itu menempatkan sistem di dalam dirinya, ya, sistem nilai di dalam dirinya, bahwa apa yang diusahakannya, apa yang diperbuatnya, itulah yang membuat dirinya menjadi bernilai di hadapan Allah. Itu keliru Bapak Ibu Saudara. Itu sangat keliru, ya. Itu benar-benar adalah suatu penyesatan kalau bukan dikatakan ajaran iblis dan ajaran setan, ya, adalah untuk menjauhkan manusia itu dari kebenaran Allah yang menyatakan bahwa manusia bertemu dengan Tuhan, manusia mencapai Tuhan bukan karena manusia menyusun tangga-tangga, semakin meningkat, semakin meningkat, semakin meningkat, dan kemudian mencapai langit dan ketemu dengan Tuhan. Tidak mungkin itu Bapak Ibu Saudara. Tidak akan pernah bisa. Satu-satunya cara, sebagaimana Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yang kita pahami saat ini, kebenaran itu adalah dengan percaya kepada kasih karunia-Nya. Percaya bahwa semua dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, di atas kayu salib, Yesus sudah berkorban dan mati, menyerahkan nyawanya menggantikan kita yang berdosa supaya kita dibenarkan dan kita dikuduskan dan kita dikaruniakan hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya hanya dengan iman. Hanya mempercayai hal itulah satu-satunya titik paling, ya, optimal, titik yang paling sempurna bagi manusia untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Selain daripada itu tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, usaha manusia akan selalu sia-sia. Ya, perjuangan manusia akan gagal total, gagal total. Ya, Bapak Ibu Saudara, akan gagal total untuk mencapai Tuhan kalau manusia berpikir karena perbuatan-perbuatannya, usahanya, ya, kerja kerasnya, dia akan bertemu dengan Tuhan. Tidak akan bertemu Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena Tuhan hanya bisa diraih melalui sebuah kepercayaan. Amin. Melalui iman. Ya, sebuah kepercayaan kepada apa? Kepercayaan kepada firman-Nya. Ya, saudara-saudaraku, kepercayaan kepada kasih karunia-Nya. Kepercayaan kepada apa yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya yang tunggal, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tiket satu-satunya adalah melalui iman. Ya, bukan karena banyaknya barang bawaan, bukan karena banyaknya, ya, harta benda yang mau diangkut Bapak Ibu Saudaraku, ya, untuk dibawa di hadapan Tuhan, kemudian dihitung nanti, ya, amal perbuatan siapa yang paling banyak di hadapan Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Sudah jelas dikatakan bahwa, ya, apapun yang diperbuat oleh manusia di hadapan Allah
itu tidak ada yang sempurna. Dan Tuhan tidak bisa bertemu dengan orang yang tidak sempurna. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Dosa itu selalu faktor yang memisahkan Allah dengan manusia. Dosa adalah musuh daripada Allah, dan musuh itu sudah diselesaikan di atas kayu salib. Amin. Ya, hai maut, di manakah sengatmu? Maut, kuasa maut adalah dosa, dan dosa itu sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Amin. Sudah genap. Tapi berapa banyak orang yang mau mempercayai itu? Kalaupun dipercayai, Bapak Ibu Saudaraku, tidak sungguh-sungguh di dalam hatinya, karena besok dia akan kembali lagi ke habitatnya yang lama. Ya, dan tidak lama lagi manusia itu langsung kembali ke kolam yang kotor, ya, di mana ya seperti bebek, ya, yang tidak tahu menau, ya. Kalau dia berenang di kolam, Bapak Ibu Saudara tidak tahu menau apakah airnya bersih, apakah kotor. Yang penting dia bisa ya berselancar, ya bisa berenang dengan bersenang hati. Saudaraku, itulah sifat dasar daripada manusia itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kasih karunia Allah mengajar dan mendidik kita, ya, dikatakan tadi, jangan kamu mengasihi dunia ini. Ya, Bapak Ibu Saudara. Apa artinya tidak mengasihi dunia ini? Apa itu artinya kita berpangku tangan dan kita hanya berdiam diri saja dan tidak melakukan apa-apa? Bapak Ibu Saudara, itu keliru. Justru Paulus katakan, aku bekerja lebih keras daripada semua orang. Ya, aku bekerja keras sedemikian rupa, ya, dan bekerja keras mati-matian. Tetapi saudara-saudaraku, dia katakan apa? Tapi bukan aku. Kasih karunia Allah yang bekerja di dalam diriku, itu yang kusadari. Adapun hidupku ini, ya, sebagaimana lagu pujian, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Banyak orang menyanyikan itu, tapi entah tahu maknanya atau tidak. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa lagu itu diambil dari Galatia 2 ayat 20 yang menyatakan bahwa yang kita sadari setiap hari, yang bekerja di dalam diri kita, yang memotivasi kita adalah Kristus Yesus yang sudah tinggal di dalam diri kita, tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita, dan kita berada di dalam Dia, hidup kita tinggal di dalam Dia. Itu yang sangat penting kita sadari, supaya apapun yang kita perbuat, semuanya terhubung dengan kebenaran Kristus, kebenaran Allah. Kita tidak berusaha membenarkan diri kita lagi, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena kita sudah benar di hadapan Allah. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita melakukan segala sesuatu, ya, tidak sedang mencari pujian dari manusia. Tidak ingin mencari tepuk tangan supaya manusia memberikan aplaus dan supaya manusia, Bapak Ibu Saudaraku, memberikan pujian kepada kita, karena pujian itu sangat enak, ya Bapak Ibu Saudara. Senang kalau orang dipuji, ya. Nah, itu anak-anak kecil, ya Bapak Ibu Saudara, senangnya dipuji. Kalau dikoreksi, anak-anak itu sangat gampang tersinggung. Ya, bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Bagaimana sebagai orang kudus kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang dewasa? Ya, apakah kita terbuka kepada koreksi daripada firman Allah? Ya, saudaraku, itulah saudaraku yang kita perjuangkan. Mengapa kita melatih diri kita untuk diperbaharui dari hari ke hari? Apapun yang merupakan koreksi, perbaikan, didikan, ajaran, dan bahkan teguran daripada firman Allah, saudara-saudara, itu menjadi sukacita bagi kita semuanya. Amin. Saudara, dan itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan,
orang-orang yang masih sangat melekat hidupnya secara duniawi, tidak ada kerinduan untuk menambahkan pengetahuannya tentang firman Tuhan. Cukuplah bangun pagi hari, pergi bekerja, pulang, ya tidur, bangun pagi, pergi bekerja, ya tidak ada apapun yang tambah di dalam pengertiannya tentang Tuhan, dan tidak penting bagi dia untuk mengerti lebih jauh tentang kasih karunia Allah. Ya, Bapak Ibu Saudara, itulah dalamnya kejatuhan manusia itu, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah saudara-saudara dan saya ya harus menjadi orang-orang yang berhikmat, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu dibentuk oleh Tuhan, dilatih oleh Tuhan, memperluas area-area ya daripada kehidupan kita yang berada di ruang lingkup yang kondusif, yaitu manusia baru yang selalu menghadirkan damai, sejahtera, dan sukacita. Amin. Itu yang paling penting dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Segala sesuatu yang saudara dan saya perjuangkan di dunia ini, Yesus tadi sudah mengatakan, jangan kamu mengasihi dunia ini. Jangan kamu menaruh harap kepada apapun. Jangan terlalu melekat kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini, melebihi daripada kerinduan kita untuk melekat kepada firman Allah. Amin. Karena itu akan menjadi sia-sia dan akan berakhir dengan banyak kekecewaan, banyak konflik, banyak pertengkaran, perebutan warisan, dan segala macam, Bapak Ibu Saudara. Sangat mengerikan, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, terpujilah, di Efesus 1 ayat 3 dikatakan, terpujilah Allah kita, Bapa kita, Tuhan kita, karena Dia telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Yang tidak akan bisa diambil alih, dicuri oleh siapapun, karena itu ada di hadapan Yesus Kristus, dan kita belajar untuk menikmati segala berkat kita, kekayaan berkat kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita oleh pertolongan Roh Kudus. Saudara-saudara dan saya terus semakin diberikan sukacita dan damai sejahtera, bukan hanya kesenangan di dalam daging, tetapi kita merasakan kesenangan hidup di dalam roh dan kebenaran. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Kita bersyukur sekali, saudara, ya, setiap hari kita diberikan kekuatan oleh Tuhan, dan berdoalah supaya saudara menjadi ya orang-orang yang siap dipakai oleh Tuhan untuk selalu dengar-dengaran akan firman-Nya, selalu ditambahkan pengertian-pengertian yang benar, yang selaras dengan rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Sebab Dia menginginkan supaya kita diperbaharui dari hari ke hari, seturut segambar, serupa dengan gambar kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita, yang menjadi sumber kekuatan kita, sumber damai sejahtera kita, dan sumber sukacita, dan sumber segala berkat bagi kita yang mencukupkan apa yang kita perlukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hati kami selalu terpaut, hati kami selalu terikat dan terus terarah kepada sasaran-sasaran daripada kehendak Tuhan saja. Di dalam kasih karunia-Mu kami diberikan kesempatan untuk mendapatkan wawasan kehidupan yang tanpa batas. Dan kami bersyukur ya Tuhan, kami bisa bertumbuh terus, kami semua bisa menjadi orang-orang yang lebih maju lagi, yang lebih berkembang, dan yang lebih bersyukur lagi di dalam segala sesuatu. Dan kami percaya semuanya yang kami peroleh ini kami dasarkan kepada sesuatu motivasi yang kami lakukan adalah sungguh-sungguh karena kami menyadari semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan, dan apa yang Kau berikan bagi kami cukup dan mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan, dan di dalamnya kami belajar mendisiplinkan diri kami untuk dibentuk oleh Tuhan, dan didisiplinkan oleh Tuhan manusia batinia kami,
supaya kami tidak bergantung lagi kepada diri kami sendiri, tetapi kami hanya bersandar kepada kuat kasih karunia Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat. Ya, terima kasih. Tetap semangat saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam. Halo. Ya.